Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feptianiza Lifta Pertiwi, NIM 1901020042, kelas 2A2 Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem produksi tepat waktu atau just in time. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarahnya. Just in time dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation pada tahun 1973. Tujuan utamanya adalah pengurangan biaya atau perbaikan produktivitas dengan menghilangkan berbagai pemborosan. Pengembangan yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian operasional saat ini adalah JIT manufaktur, yang kadang disebut sebagai produk tanpa persediaan. Selanjutnya, pengertian just in time. Sistem produksi tepat waktu atau just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan pada saat dibutuhkan konsumen. Dan just in time adalah suatu keseluruhan filosofi operasi manajemen di mana segenap sumber daya termasuk bahan baku dan suku cadang, personalia, dan fasilitas dipakai sebatas dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Just in time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan masyarakat setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya. Just in time adalah filosofi manufaktur untuk menghilangkan pemborosan waktu dalam total prosesnya, mulai dari proses pembaruan sampai proses distribusi. Selanjutnya yaitu kelebihan just in time. Yang pertama, tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadi pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman. Lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi. Kelemahan sistem just in time. Sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistakes, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufaktur yang bersangkutan. Keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Perusahaan manufaktur yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataan tidak ada produk jadi yang lebih. Ada 7 jenis pemborosan disebabkan karena 1. Overproduksi, 2. Waktu menunggu, 3. Transportasi, 4. Pemrosesan, 5. Tingkat persediaan barang, 6. Gerak, dan 7. Cacat produksi. B. Konsep dasar just in time. Konsep dasar just in time adalah sistem produksi Toyota, yaitu suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan. Dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam sistem pengendalian produksi yang biasa,
Syarat di atas dipenuhi dengan mengeluarkan berbagai jadwal produksi pada semua proses, baik itu proses manufaktur suku cadang maupun pada lini rakit akhir. Proses manufaktur suku cadang menghasilkan suku cadang sesuai dengan jadwal dengan menggunakan sistem dorong, artinya proses sebelumnya memasok suku cadang pada proses berikutnya. Selanjutnya yaitu terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan just in time. Yang pertama yaitu produksi just in time adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. 2. Autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. 3. Tenaga kerja fleksibel maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. 4. Berpikir kreatif dan menampung saran-saran karyawan. C. Elemen-elemen just in time yaitu pengurangan waktu sit up, aliran produksi lancar, produksi tanpa kerusakan mesin, produksi tanpa cacat, peranan operator, hubungan yang harmonis dengan pemasok, penjadwalan produksi stabil dan terkendali, dan sistem Kanban. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.